Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat malam. Ketika sholat malam itu kakinya bengkak. Ya Rasulullah, kata ibu kita Aisyah, lima fa'alta hadza, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Maksudnya kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang, darahnya turun sampai ke bawah. Lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Jawab Nabi satu, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah tema kita pada malam hari ini yang tertulis di baliho di depan. Judulnya adalah syukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Malam ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Ada orang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cara bersyukur itu adalah, inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini, adalah menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah ini sebagai ibadah. Nah, itulah syukur. Punya anak, dijadikan sebagai qari, membaca Al-Quran, suaranya Masya Allah Tabarakallah, idgham ikhfa'un naqal qalahnya, tahsin tajwidnya, nagam lagu bayati sobasika nahawan jahar karasnya. Mau tak Bapak Ibu punya anak seperti Ananda qari kita tadi? Al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum masuk pesantren, sebelum S1, S2 dan S3, sekolah yang pertama adalah ibu. 100%, 200%. Siapa yang tak percaya bisa tanya langsung ke Ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini, Masya Allah Tabarakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau. Bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih, minta doa. Ustadz Abdul Somad tolong doakan saya biar supaya bisa punya anak Ustadz Somad. Saya udah nikah Pak Ustadz, belum juga punya anak Pak Ustadz. Sulitkah bagi Allah untuk mengirimkan seorang anak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami jangan sampai berzina. Jaga keluarga kami jangan sampai pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran malam diputus. Nikmat masa muda. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang mengawal saya dari mulai mobil sampai ke depan ini kanan kiri anak muda. Inilah anak muda yang mensyukuri nikmat Allah. Masa muda yang lain sibuk narkoba, yang lain masa mudanya sibuk dengan zina, yang lain masa mudanya sibuk dengan ganja. Tapi ada anak muda yang sibuk mengawal para alim, para habaib, para ulama. Ini anak muda yang bersyukur. Anak-anak muda ini hawa nafsunya bergelora, kulitnya masih tegang, wajahnya masih muda, darahnya masih mendidih. Orang ngajak dia malam ini pacaran, ayo kita pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut. Tidak. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anak muda yang selamat masa mudanya disebut dalam Al-Quran, dibaca tiap malam Jumat, Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayahnya. Nabi Muhammad SAW itu bukan lahir langsung tua.
Dia anak muda, gagah perkasa. Kalau jual barang-barang laku keras. Sampai akhirnya yang punya barang-barang itu heran. Kenapa setiap dia yang bawa barang ini laku terus? Siapa namanya yang bawa ini? Itu dia orang. Mana dia yang bawa, setiap dia bawa barang ini laku banyak, tidak seperti yang lain? Itu dia orang. Dia belum pernah ketemu. Nama perempuan yang punya barang-barang dagangan itu namanya Khadijah. Orang kaya, bangsawan, tinggal di Makkah. Barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda yatim piatu bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap barang ini dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, mana orangnya yang jual barang ini? Dituju, itu orang. Pantasan barangnya laku keras, orangnya ganteng, wajahnya bercahaya. Tala'al badru alaina. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Mana nih yang jual kok nggak laku-laku? Itu orang. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakaroh, 20 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan, dapat perempuan yang solehah, takut kepada Allah, cantik, bangsawan, taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar 1 miliar. Setuju? Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itu yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan, ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Jadi sebagai seorang anak muda, persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang solehah. Sebagai orang tua, mensyukuri dapat menantu yang soleh, maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh, menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh, menawarkan anak gadisnya, cukup kau nikahi anakku dengan membacakan surat Ar-Rahman. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal. Datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lagi. Sudah kupinang tak dapat, kurayu-rayu kubawa lagi. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa, Rabbi habli minas sholihin. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tahfiz Quran, dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus, anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustadz, tapi hafalannya bagus, jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustadz, tapi suaranya bagus. Anak saya ini Pak Ustadz hafalannya kuat, suaranya bagus. Anak saya ini Pak Ustadz otaknya nggak kuat, suaranya tak bagus. Mungkin kaligrafinya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat, suaranya tak bagus, tapi kaligrafinya cantik. Anak saya ini Pak Ustadz, suaranya tak bagus, otaknya tak bagus, tulisannya tak bagus. Mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh, karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Mungkin dia bodoh matematika, tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra nggak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi, tapi dia cerdas dalam bidang yang lain, komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Jangan lihat itu semua, tapi lihatlah siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku. Si anak pun menjawab, aku pun tak pernah minta kau jadi emakku. Allah yang mengirimkan roh itu, dibawa oleh malaikat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam rahim dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, berubah menjadi daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, datang malaikat mengirim ruh. Ditiupkan ruh Abdul Somad ke dalam perut perempuan di Pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan siapa? Allah. Bapak dikirimkan ke dalam rahim perut orang Kalimantan. Pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak, dan anak jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak, syukuri punya orang tua.
Ini takdir, Beb. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang mengirimkan kertas kosong, multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, mengejek orang karena warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit, tidak payah, tidak ribet, tidak jelimet. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Betul? Maka jalani saja hidupmu, syukuri apa yang diberikan Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang tua yang bersyukur dapat anak. Masukkan anak ke sekolah agama sehingga dia menjadi anak berbakti pada orang tua. Saya sebagai anak bersyukur punya orang tua. Kenapa? Dia sayang sama saya. Disekolahkannya saya, dimasakkannya pulut pakai kunyit warnanya kuning, di atasnya diambilnya kelapa, dibelah, diparut, dicampur gula merah, diletakkannya di atas pulut, diserahkannya saya ke guru mengaji, juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah 1986, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Emak saya perempuan biasa datang menjumpai ulama juara internasional. Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad, ini pulut kuserahkan anakku kepada Ustadz, ajarlah dia Al-Quran. Sekarang orang tua tak pernah mau menyerahkan anak kepada ulama, tak pernah mau mendekatkan anak kepada guru. Anak didekatkan dengan gadget. Akhirnya anak sibuk dengan Spiderman. Anak-anak kita mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh nasional supaya dia cinta NKRI dan dia juga cinta agama. Tak dapat dipisahkan antara agama dengan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari para ulama. Ini mensyukuri nikmat anak. Mensyukuri nikmat anak itu bisa kalau tidak ada ayah ibunya. Almar'atus salihah, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang dikirim Allah untuk menjaga iman bapak dan ibu. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak, ketika jabatanmu tinggi, ketika kau terkenal, sampai disitulah ternyata persahabatan. Berteman di balik papan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nih, jaga teman ini, buat grupnya, buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ustaz Somad, ya, dia selalu miss call saya tengah malam ngajak tahajud. Bagus, berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki Pak Ustaz. Kamu? Saya perempuan. Oh. Tapi kami pacarannya Islami kok Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya nggak punya kakak laki-laki Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kami hubungannya cuma miss call aja kok Pak Ustaz. Cuma ngajak sholat kok, cuma ngajak pengajian kok. Manggilnya aja Islami. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya ummi, ya abi. Bulan ketiga, ya almarhum, ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur, putuskan hubungan itu. Lanjutkan dengan yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. Jangan biarkan setan masuk dalam hubungan kalian yang baik. Karena cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bisa orang dipaksa untuk mencinta? Tidak. Oh, kalau begitu cinta itu anugerah Allah. Ya. Kalau begitu cinta itu halal. Halal. Kalau gitu pacaran itu halal. Haram. Apa bedanya?
cinta yang terbetik dalam hatimu anugerah Allah. Tapi aksi setelah itu berubah menjadi haram, bisa menjadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika kau datang ke rumah bapaknya, syukuri nikmat cinta. Karena tak semua orang diberikan nikmat. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Diberikan Allah cinta ke dalam hatinya. Cinta itu adalah nikmat yang diberikan Allah, tertancap dalam tangkai jantung seorang laki-laki bernama Qais. Akhirnya dia tak ada melihat perempuan yang cantik di dunia ini kecuali Laila. Akhirnya dia tergila-gila, maka dia dipanggil dengan Laila Majnun, artinya gila dengan Laila. Sampai-sampai setiap perempuan nampaknya Laila. Tak ada perempuan lain kecuali Laila. Tapi bapak Laila tidak mau menikahkan dia. Sampai akhirnya dia gila, dan dia termasuk orang yang sembuh karena didoakan di samping Ka'bah. Begitu ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam muzakkiratnya. Di antara orang yang sembuh di dinding Ka'bah adalah Qais, walaupun tak jadi dia menikah, tapi syair-syairnya itu menjadi saksi. Andai dia jadi nikah, mungkin syairnya tak ada. Tak jadi nikah, syairnya banyak. Sampai hari ini kekal abadi. Sampai akhirnya suatu hari dia ditanya, Qais, iya, kalau ada dua pilihan, dunia beserta isinya dengan Laila, kau pilih mana? Apa kata Qais? Laghbaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfalil balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Debu menempel di sendal Laila lebih indah daripada dunia beserta isi. Jadi makanya kalau sudah ada, bagaimana dengan orang tua yang mensyukuri calon menantu yang baik, anak muda, sholatnya nggak tinggal, hanya saja kekurangannya pada rezekinya saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang ke rumahmu Bu, kalau datang ke rumahmu makcik, kalau datang ke rumahmu Pak, kalau datang ke rumahmu Om, orang laki-laki, tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Kalau tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat. Maka syukuri, ini nikmat besar. Tidak semua orang bisa didatangi begini. Jangan sampai nanti setelah pilih dapat pecandu narkoba, mabuk sakau, anaknya gak tahan, nangis, undang ustaz, mau mediasi. Apa yang mau dimediasi? Dia galau. Ustaz ceramah, marilah kita takut kepada Allah. Dia senyum sendiri, walaupun rezekinya agak kurang dikit. Iya kunu fuqara, kalau dia fakir, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan memberi dia rezeki. Allah memberi rezeki. Ya Razzaq, wahai engkau memberikan rezeki. Ini sekarang orang sudah rusak pandangannya. Asalkan kaya, punya jabatan, status sosial di masyarakat hebat, terima. Dia tak tahu bahwa anak perempuanmu belum tentu bahagia dengan itu semua. Yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah, Anda semua bilang salah, saya nggak peduli. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul dalam Quran, betul dalam hadis, betul kata ulama, saya sampaikan. Semua orang mengatakan tak betul. Kalau betul kata Allah, saya sampaikan. Orang benci dengan saya, ditinggalkannya saya, enggak masalah selama kamera masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang istiqomah sholat di masjid, nurul qamar, nur cahaya. Kenapa Nabi itu disebut cahaya rembulan? Karena Makkah waktu itu gelap gulita, sampai akhirnya datanglah rembulan terang benderang, maka disebut dengan tala'al badru. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahida. Maka dia disebut dengan bulan. Ada seorang perempuan namanya Sofia. Sofia artinya tulus, suci, murni, bersih. Sofia punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab, orang Yahudi. Datanglah Sofia cerita ke ayahnya, ayah, ya, aku mimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam memangku bulan. Langsung ditempeleng sama ayahnya. Kalau pak, keluar darah di bibirnya. Kenapa? Karena makna mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad SAW.
Ayahnya yang Yahudi, Uyai bin Akhtab, tahu bahwa anaknya ini nanti memangku bulan akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia benci, dia marah, tapi takdir Allah tak dapat ditolak. Akhirnya Sofiyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah syukur, mensyukuri nikmat akal. Afala ta'qilun, kenapa kau tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tidak merenung? Afala tadabbarun al-Quran, kenapa tidak memikirkan Al-Quran? Akal mesti disyukuri. Aku sekarang hidup di mana? Di dunia. Berapa lama? 63 tahun. Itu kalau ikut Nabi. Tapi kalau tidak ikut Nabi, bisa lebih cepat. Yang akan aku bawa nanti ke apa? Kepada Allah sebagai bekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan aku bawa setelah aku mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai akal. Banyak orang sekarang tidak sempat memakai akal. Bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone, buka gadget, buka TV, buka laptop, ngobrol tak tentu arah. Satu hari itu otaknya off. Janganlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, syukuri dengan melihat Al-Quran, syukuri dengan melihat ulama, syukuri dengan melihat nikmat Allah. Nikmat telinga, pakai dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian. Saya sudah lama ingin jumpa dengan Ustaz. Mata saya melihat YouTube, telinga saya dengar radio. Baru ini kelihatan Ustaz. Masya Allah, Ustaz jauh lebih muda dari aslinya ya. Meleleh air mata saya jumpa mereka. Dia senyum, dia ketawa, saya menangis. Kenapa? Dia dicabut Allah matanya, tapi dia hafal Quran. Aku diberikan Allah mata, tapi mataku jarang melihat Al-Quran. Dia diberikan Allah ujian, lulus, bisa dia tersenyum tertawa. Kita kenapa lengkap karunia diberikan Allah, selalu mengutuk nasib, selalu gelisah, selalu tidak mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sikit di antara kalian yang bersyukur. Saya memang betul-betul saat itu seperti ditempeleng, ditampar, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tidak dimarahi, tapi mereka, kehadiran mereka, saya cium tangan. Doakan saya selalu, kalian orang-orang suci, bersih, mata kalian tak pernah melihat dosa. Memang Ustaz ada ngeliat dosa? Saya nggak ngeliat. Cuman pramugari itu kan lewat-lewat. Saya nggak ada lihat. Saya udah nunduk. Dia nanya terus nomor berapa, katanya. Syukuri nikmat mulut, ucapkan yang baik-baik. Nikmat lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah ke kita itu pun bisa kita syukuri dengan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selama ini mengucapkan salamnya dari Balikpapan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara mensyukuri nikmat harta. Ke gunung, baik. Ke danau, bagus. Ke mall, enggak masalah. Tapi alangkah indahnya dipakai ke tempat-tempat yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? Kata yang ketiga, aku bukan lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikan. Pandangannya pandangan hakikat. Kita tidak melihat apa yang dia berikan, tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlak. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral.
orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Dia tidak ridha menerima ketetapan Allah SWT. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini orang cara pandangnya, dia anggap Allah itu ayahnya. Seorang ayah kalau ngelihat anaknya berprestasi, dia kasih duit, dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu, Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka, selesai sholat subuh berdoa, mandi, bersih, berangkat, buka, bismillah, berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali. La haula wala quwata illa rizqu minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah, sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Dua S, syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, ditambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Mesti istiqomah dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat, karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari Pekanbaru habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta, terbang, bangun, belum juga sampai. Tutup mata lagi, buka jendela, masih di awan. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat dikandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Lalu kemudian mata kasih dia hak. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Syukuri nikmat mata, tapi jangan kau pakai baca Quran, begadang, zikir, sholat terus. Kasih dia tidur.